kan bahwa yadnya itu kewajiban bagi umat kita, umat ini. Nah, karena dia kewajiban, itu wajib. Apa dasarnya kita melaksanakan yadnya itu? Adanya trirene. Ibu bapak sekalian paham yang trirene ya? Tapi dewa rene ini melahirkan adanya dewa yadnya dan buddha yadnya, resi rene yang melahirkan resi yadnya, dan fitra rene yang melahirkan pada manusia yadnya dan fitra yadnya. Jadi adanya, kalau istilah sederhananya, trirene hutang kita sejak lahir. Trirene itu mewajibkan kita untuk melakukan yadnya. Jadi sekali lagi, yadnya ini adalah kewajiban. Sedangkan yadnya sendiri adalah kegiatan. Seperti itu yang intinya. Nah, sementara sekarang kita, termasuk mungkin keluarga saya juga, kita masih terjebak pada pemahaman dan pelaksanaan yadnya yang berupa ritual. Terus terang saja, yang berupa ritual, sehingga nampak sekali bahwa hubungan horizontal sesama manusia, hubungan kita dengan Buddha juga tidak nyambung. Dan ini yang melihat ada beberapa kekurangan dalam pendidikan kita. Coba ibu-ibu baca mungkin nanti di buku-buku pelajaran agama. Contoh-contoh manusianya pasti perkawinan, metata, 10 bulan, selalu dikaitkan dengan yadnya. Contoh budayanya mecaru, ya, yang seperti itu. Contoh fitriyatnya ngabe. Selalu contohnya itu adalah ritual. Padahal tadi dia katakan menurut Bhagavad Gita, dari sari-sari Bhagavad Gita itu mengatakan bahwa yadnya adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tulus ikhlas dan semata-mata untuk bakti kepada diri saya sendiri. Nah, kalau ini yang kita pahami, maka jelas ritual itu ya, tapi tidak cukup itu yang kita harus pahami dan lakukan dalam pelaksanaan yadnya. Yang contohkan yang kontekstual, misalnya manusia ini. Kalau di buku-buku agama Hindu, murid-murid yang kita kenal manusia ini itu tadi perkawinan, metata, kotonin, 10 bulan, dan sebagainya. Apakah ini salah? Tidak salah. Pelaksanaan yadnya dalam konteks ritual itulah dia. Nah, tapi yang ingin saya bangun bersama pemahamannya dengan ibu-ibu dan bapak sekalian adalah bagaimana yadnya ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Manusia yadnya dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita bisa membantu sesama manusia yang dalam keadaan memang membutuhkan bantuan. Contoh misalnya, kalau kita mempunyai kelebihan rezeki, ternyata ada keluarga, tetangga, atau siapa saja yang mempunyai anak, ternyata prestasi akademiknya bagus, tapi tidak mampu untuk membiayai sekolah. Kita bantu membiayai sekolah. Itu manusia yang tidak kalah pentingnya dengan melaksanakan ritual. Makanya dia berkali-kali mengatakan apa yang dilakukan teman-teman yang pengurus yayasan Dharma Laksana, ya, dari pendidikan TK itu adalah real manusia, ya. Misalnya ada teman sakit tengah malam, nggak ada mobil bawa ke rumah sakit, kita dengan tulus ikhlas membantu. Itu adalah manusia. Ini yang jarang kita paham. Sehingga kelihatan sekali
Kalau teman-teman kita orang Bali umat Hindu, misalnya Panci Wali Keramu di Besakih atau sebentar lagi Betari Tunggu Tabe, saya yakin akan ada kelebihan dana miliaran rupiah setelah itu. Karena apa? Karena pemahaman umat Hindu terhadap yakin itulah pura, Bantam itu saja kelebihan dana. Tapi membantu secara sosial, empati sosial dalam pengelolaan manusia ini tidak ada yang pernah mengalami contoh seperti ini. Pak Edi Bagus Yudhil Tribune namanya dulu, Dirjen Dimas Hindu, dia rektor Unhi, itu yang diskusi, beliau berusaha mencarikan beasiswa untuk umat Hindu di luar daerah bisa masuk di Unhi tanpa bayar SPP sampai tamat. Nah, beliau mendapatkan itu. Akhirnya mengharapkan teman-teman dari Kalimantan datang ke Bali sekolah di Unhi tanpa bayar. Persoalannya adalah selama di Bali, di mana mereka mondok, di mana mereka ini dicarikan. Sampai pada saat itu termasuk yang juga mau nitipkan kepada pengusaha-pengusaha biar anak-anak ini sambil membantu menjadi pegawai, tinggal di sana makan, nanti sekolahnya bisa gratis di Unhi. Sulit sekali. Tapi kalau datang ada list, ini mau ada di Besakih ini langsung keluar. Ini loh yang kita untuk introspeksi. Ternyata kita empati sosial. Bayangkan orang datang dari Kalimantan untuk sekolah hanya untuk numpang dan itu pun minta dipekerjakan. Itu sulit sekali. Betapa banyaknya orang kaya di Bali. Ini contoh manusia yang saya lihat memang perlu kita bagikan, sehingga sebetulnya jangan berpikir kalau Ampuraya Indonesia Islam ada basis sama miliaran triliunan dia punya. Karena apa? Dia punya semangat bahwa harta kekayaan ini ada sebagian milik orang lain. Dia sumbangkan itu. Sehingga mereka punya dana untuk itu luar biasa. Kalau untuk kepentingan itu tidak. Tapi begitu yang namanya upacara dengan sukarela kita mengeluarkan dana. Itu manusia adil. Untuk bukti adil, yang yakin pemahaman kita semua. Tapi bukti adil contohnya, jauh kan? Salah tidak? Benar. Tapi bukti adil ini adalah yadnya terhadap lingkungan hidup. Sehingga kegiatan-kegiatan kita memelihara lingkungan hidup itu adalah bukti adil yang tidak kalah sempurnanya dengan kegiatan kita mencari tadi. Bagaimana kita memelihara kebersihan lingkungan? Bagaimana kita turut serta tidak membuang sampah di sungai sehingga terjadi banjir? Bagaimana kita tidak merusak hutan? Itu semua adalah kegiatan yang disebut dengan budaya penghijauan dan lain sebagainya. Jadi ajaran Hindu ini sebetulnya menyangkut semua aspek kehidupan yang ternyata kita belum pahami dengan baik. Itu yang saya lihat untuk introspeksi. Contoh real pada saat ritual mencarung misalnya. Memang dalam sastra kita diminta mencarung di catus patil, di perampatan. Tidak masalah. Yang saya inginkan dalam konteks pemahaman buku yang ini, begitu habis kita mencaru, selesai upacaranya sudah bersihkan lagi. Jangan sampai orang bisa jatuh naik sepeda motor atau mobil gara-gara sampah caru kita. Ini yang kita tidak sadari. Itu juga bagian dari apa yang kita sebut dengan bukti yati. Jadi yati ini sekali lagi ampunan kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat ritual seremonial. Fitri Yadin, kalau dia tanya sekarang contohnya Fitri Yadin Nabi kan? Oke?
Sawo pratike misalnya geni lah begitu kan. Apa ini salah? Tidak. Dari proses ritual keagamaan itu juga termasuk fitriyati. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita justru membuat orang tua kita terutama itu hidup nyaman, sehat, sejahtera saat masih hidup. Jangan sampai ketika masih hidup sakit-sakitan orang tua kita sibuk tidak ngurus, tapi begitu mau ngaben, jual bangkat, jual tanah untuk ngaben. Ini yang keliru. Justru fitriyatnya ini bagaimana kita menghargai, menghormati orang tua. Termasuk juga bagaimana kalau kita mendidik anak-anak itu harus bisa taat kepada nasihat orang tua. Nasihat orang tua ditaati itu anak-anak sudah melakukan fitriyatnya. Sudah melakukan fitriyatnya. Dan lagi pula kita, misalnya kita ini ketika kita bisa berhasil menjadi orang sukses, menjadi orang baik, menjadi mungkin pedanda, pandita atau apa, pasti orang bertanya, itu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak A. Itu juga termasuk bagaimana kita mengharumkan nama orang tua, itu juga fitriyati. Makanya mari kita selalu berbuat baik untuk menjaga nama leluhur kita, itu juga fitriyati. Jadi ampunan terjebak sekali lagi pada yang namanya ritual. Aspek yakni ini luas sekali ke semua perbuatan. Begitu juga resiannya apa? Pasti resi bojana, Islam, perbayangannya itu saja. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan hidup seorang Islam? Yang pernah ngasih contoh ini, tapi lama kita pernah di SMA 5. Apa? Yang bilang coba minta pada orang tua uang untuk itu rupiah. Kumpulkan, katakan ini mau membelikan busana pemangku. Dulu banyak pemangku yang bajunya lebong sekali, tidak pernah dicuci, kasihan. Beliau itu sibuk ngayah, tidak pernah mencari nafkah, sehingga baju pun kotor. Akhirnya dikumpulkan uang, dibuatkan pakaian pemangku, itu dibagikan kepada pemangku-pemangku yang kelihatan bajunya lusuh. Itu adalah resiannya. Itu adalah resiannya. Jadi yadnya ini benar-benar memberikan